Presiden Su. Presiden Su. Segera investasikan ke saham Xie Group. Investasikan 5 juta dolar, lalu jual semuanya saat harga memuncak untuk modal kembali. Baik, Presiden Su. Mengenai pengkhianat yang menjual rahasia perusahaan, sudah berhasil ditemukan. Presiden Su. Apa kamu yang menjual rahasia perusahaan kepada Xie? Presiden Su, saya mohon beri saya kesempatan. Saya terpaksa melakukan ini. Di kehidupan mendatang, saya akan bekerja keras demi membalas budi Anda. Presiden Su. Dasar orang tak tahu terima kasih. Presiden Su, anak saya sakit parah. Saya sungguh terdesak. Saya mohon lepaskanlah saya. Ampuni saya. Presiden Su. Karena memikirkan anakmu, pergilah. Kamu bukan lagi bawahanku. Keluarlah dari Chuhe Group dan menghilanglah dari Suanceng. Terima kasih Presiden Su. Presiden Su, suami Anda, Xie Huaijin, sudah kembali ke tanah air. Surat perceraian sudah disiapkan, tinggal menunggu tanda tangannya saja. Di mana dia sekarang? Aku akan pergi menemuinya untuk bicara. Dia ada di Bar Night. Presiden Su, tidakkah ini pengorbanan yang terlalu besar bagi Anda? Kekayaanku ratusan miliar dolar. Jika aku tidak berpura-pura menjadi mahasiswi yang malang, dia bisa mengambil setengah dari asetku saat cerai. Presiden Su memang cerdik. Ayo lompat. Ayo meriahkan. Halo Xie Huaijin, aku adalah istri yang belum pernah kau temui. Xie Huaijin, aku tidak mau jadi istri malangmu lagi, aku mau bercerai darimu. Berani-beraninya kamu menjebakku, apa kamu ingin kuhabisi? Tidak, aku di sini untuk bicara. Setelah malam ini berlalu, aku akan menuruti semua permintaanmu. Lepaskan. Lepaskan aku. Sungguh jahat sekali. Ternyata menggunakan obat bius. Tiga tahun menikah, pertemuan pertama kita, ternyata kacau seperti ini, sungguh sial. Sebutkan harganya. Anggap saja aku digigit anjing di jalan. Aku masih mampu membayar vaksin rabies sendiri. Tidak mau uang? Apa kamu berniat bergantung padaku? Jangan terlalu percaya diri. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Presiden Xie, kamu sangat tidak tahu malu. Sabun cuci piring di lantai bawah sedang diskon. Pergilah beli beberapa botol. Bersihkan sikap berminyakmu itu. Presiden Xie, bagaimana kamu tahu identitasku? Beraninya, kamu bilang ini bukan rencana yang sudah kamu susun? Xie Huaijin ini narsis dan sangat memuakkan. Bagaimana bisa dia jadi suamiku? Memikirkannya saja membuatku merinding. Tidak bisa. Aku harus segera menemuinya untuk menunjukkan identitasku dan cepat-cepat cerai. Tenang saja kakek, aku tidak akan bercerai. Pilihan Anda sangat luar biasa. Aku akan menjalani hidup yang baik bersama. Xie Huaijin ini, selain tidak mau cerai, dia bahkan ingin hidup bersamaku. Aku tidak mau, bersama pria brengsek seperti ini. Kesehatan kakek sedang tidak baik. Aku tidak boleh mengejutkan beliau. Masalah perceraian ini terpaksa dilakukan diam-diam sebelum memberitahunya. Aku harus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata ini dulu. Universitas Xuancheng Su. Kembalikan padaku. Kembalikan. Berikan padaku. Kenapa terburu-buru? Kamu itu masih mahasiswa. Kenapa kamu sangat tidak sopan, sembarangan mengambil barang orang lain?
Ini kartu untukmu. Di dalamnya ada 20 juta dolar. Aku akan bertanggung jawab kepadamu, hanya saja sekarang bukan waktu yang tepat. Cuy, ucapan klasik lelaki brengsek, Presiden Xie. Bisakah kamu sedikit lebih kreatif? Aku hanya ingin mencari uang halal. Apa ini? Surat perjanjian cerai. Apa Presiden Xie tidak bisa membaca? Istrimu yang memintaku untuk memberikan ini padamu. Itu dia? Apa hubunganmu dengannya? Hubungan kerja? Dia bilang dia tidak ingin melihatmu lagi. Sudah punya istri tapi berjanji mau bertanggung jawab padaku? Dasar pria brengsek. Lepaskan. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Kemampuanmu itu cuma seharga 250 dolar. Kamu salah paham padaku. Cuy. Kemarin saat keluar rumah seharusnya aku memeriksa keberuntungan dulu. Presiden Xie kami ini paling mencintai nyonya kami. Aku sarankan kepadamu, jangan punya niat jahat. Tadi kamu bilang Xie Huaijin paling mencintai siapa? Nyonya kami sangat lembut dan murah hati, terpelajar, dan berasal dari keluarga ternama. Bukan orang sepertimu yang bisa membandingkan diri dengannya. Apa aku sehebat itu? Sepertinya. Meskipun Xie Huaijin orangnya brengsek, tapi matanya tidak buta. Masih punya rasa malu rupanya, sampai merasa tidak enak hati. Cepat pergi sana. Ingin menggunakan cara rendah untuk memanjat keluarga kaya? Jangan bermimpi di siang bolong. Cih, dasar penjaga setia. Kamu benar-benar menganggap Presiden Xie-mu itu orang penting sekali. Kamu. Cih, Sebelum pergi ke keluarga Su, berikan imbalan karena telah memujiku kepada Xie Huaijin. Awalnya dia memberikan surat cerai, lalu memberiku hadiah. Asisten khusus Lin, bagaimana menurutmu? menurut hemat saya, ini adalah strategi berpura-pura mundur demi maju dari nyonya. Dia ingin Anda merasa bahwa dia itu berbeda dari yang lain. Dengan begitu dia bisa menyelamatkan pernikahan ini, dan tetap bisa mengincar harta Anda sebagai sumber uangnya. Presiden Xie, jangan sampai Anda tertipu. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Omong-omong Presiden Xie, pihak Nyonya Tua Keluarga Su mengusulkan ide pertukaran istri. Setelah Anda bercerai nanti, pihak Nyonya Tua Keluarga Su ingin nona muda kedua keluarga Su yang menikah dengan Anda. Tukar istri? Sungguh konyol. Keluarga Su menganggap aku Xie Huaijin ini pria seperti apa? Bukankah mereka hanya menganggap Anda sebagai mesin ATM? Siapkan mobil, kita pergi ke keluarga Su. Baik. Nona Gu, siapapun orangnya, asalkan dia menghalangi jalan Anda menuju Nyonya Xie, saya sendiri yang akan menyingkirkan mereka satu persatu. Su Xingxing si penipu itu, kenapa dia belum kembali juga? Mungkin kakak merasa kalau permintaan tukar istri kita itu sudah keterlaluan. Tapi kontrak pernikahan ini seharusnya milikmu. Dulu, saat Xie Huaijin koma karena kecelakaan, pihak keluarga Xie mencari orang untuk pernikahan keberuntungan. Ayah hanya tidak ingin kamu menjadi janda sebelum waktunya. Makanya ayah menyuruh Su Xingxing untuk menggantikanmu menikah. Karena sekarang Xie Huaijin sudah siuman, maka posisi sebagai Nyonya Xie seharusnya tetap menjadi milik Xie Shi kita. Mengenai Su Xingxing, kalau anak sialan itu berani menolak, akan aku. Lalu kau akan berbuat apa? Ayahku yang terhormat. Kamu sudah menggunakan identitas Siksi kami selama bertahun-tahun, mengapa urusan cerai saja kamu begitu lamban? Benar sekali. Surat cerai untuk keluarga Xie sudah aku antarkan. Posisi sebagai Nyonya Xie sama sekali tidak kupedulikan, tapi aku juga tidak akan pernah memberikannya kepada Susi. Kamu, Ibu, kalau kakak tidak mau bercerai, sudahlah tidak apa-apa. Memang seharusnya aku tidak mengambil milik kakak, bagaimanapun kita ini keluarga. Jangan sampai karena masalah ini hubungan kita menjadi rusak. Jangan menangis sayang, jangan menangis ya. Satu keluarga? Memangnya dia pantas? Kami membesarkannya bertahun-tahun. Dia bahkan tidak lebih berguna daripada seekor anjing. Membesarkanku, sejak aku kecil kalian hanya mengajariku cara menggoda pria, memaksaku menikah dengan keluarga kaya, tanpa peduli pada perasaanku sama sekali. Asal aku melawan sedikit saja, kalian langsung memukul dan mencaciku. Kalian berdua benar-benar tidak pantas menjadi orang tua. dasar anak tak tahu terima kasih. Sudah dikasih makan dan minum, sudah dikirim ke keluarga Xie, jadi nyonya kaya, masih merasa tertekan. Dasar manusia tidak punya hati, berlutut kamu! Berikan kartu ini padanya. Siapkan juga hadiah-hadiah mewah. Katakan bahwa istri dari aku, Xie Huaijin, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Istri Xie Huaijin, tidak akan ada yang boleh merundungnya. Jadi Presiden Xie, Anda tidak jadi bercerai?
Ditunda dulu. Keluarga Su begitu kejam kepadanya. Jika dia kehilangan perlindungan keluarga Xie, hidupnya akan semakin menyedihkan. Presiden Xie, saat Anda tidak sadarkan diri waktu itu, saat Nona Su menikah masuk ke keluarga Anda bahkan tidak tahu bagaimana rupanya? Dulu dia pernah menyelamatkan kakek. Dia sudah berjasa kepadaku. Anggap saja ini caraku membalas budinya. Baik, Pergi ke Universitas Xuancheng. apakah Anda ingin mencari wanita dari malam itu? Ya, benar juga sih. Lagi pula itu kan malam pertama Anda. Diam. Bonus kinerjamu bulan ini ditiadakan. Aduh Presiden Xie, jangan salahkan saya karena banyak bicara. Seorang wanita, jika dia tidak meminta uang tutup mulut, itu artinya dia menginginkan hal yang lebih. Begitukah? Kemampuanmu itu cuma seharga 250. Kamu sudah salah paham denganku. Cuy, Dia bukan orang seperti itu. Wanita itu harus segera dibereskan. Dasar anak tidak tahu diri. Cepat berlutut. ibuku sudah tiada. Seumur hidup aku tidak akan pernah berlutut pada siapapun. Tidak mau berlutut, ya? Jika tidak mau, beri dia pelajaran. Pukul sampai dia berlutut. Pergi ambilkan tongkat hukuman. Bawa kemari. Ayah, kakak tidak sengaja melakukannya. Tolong ampuni dia. Siksi, jangan membelanya. Di matanya tidak ada orang tua, sungguh tidak tahu balas budi. Hari ini aku terima 3 cambukan darimu. Mulai sekarang, aku dan keluarga Su kalian sudah putus hubungan, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kurang ajar. Benar-benar tidak punya rasa hormat. Anak durhaka, aku. Xuancheng memberikan Xie hadiah ucapan selamat. Permisi. Yang manakah istri Presiden Xie? Maaf, siapakah yang bernama Nyonya Presiden Xie? Saya orangnya, itu saya. Presiden Xie mengirimkan 1 set perhiasan zamrud. Harganya 90 juta dolar. Ada juga kartu hitam tertinggi, sertifikat properti Villa Haifeng senilai 500 juta dolar. Yang seharusnya menikah dengan Presiden Xie adalah aku. Akulah Nyonya Xie yang asli. Presiden Xie sudah mengatakannya. Hanya putri sulung keluarga Su yang merupakan nyonyanya. Terima kasih Presiden Xie. Berikan padaku. Dasar anak tidak tahu budi. Selama bertahun-tahun ini, uang yang aku hasilkan untuk keluarga Su kalian setidaknya ada 100 juta dolar. Semua benda ini, anggap saja sebagai balas budiku atas apa yang kalian sebut jasa membesarkanku. Haha. Kamu ingin menggunakan barang sedikit ini untuk mengusir kami? Jangan harap. Kami membesarkanmu sejak kecil, dan kamu ingin memutuskan hubungan begitu saja? Kamu mau membalas budi? Kalau begitu, kembalikan seluruh keberadaanmu kepada ayahmu, dan berikan hidupmu kembali pada ibumu. Memangnya kalian ini siapa? Ibu macam apa kamu bagiku? Pernahkah kamu membesarkanku dengan tulus? Lalu pakai apa? Pakai cambukan. Ini. Ibuku melahirkanku, bukan agar aku bisa ditindas oleh kalian. Bakti yang semu ini, jika aku menurutinya, itu berarti aku bersalah pada mendiang ibuku di surga. Duh kakak, cobalah pahami orang tuamu sedikit. Tidak mudah loh bagi mereka membesarkanmu. Aku sudah sering melihat wanita munafik, tapi wanita munafik serendah ini baru kali ini kulihat. Sudah keterlaluan. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku. Dasar anak tidak tahu diri. Aku. Aku sering melihat orang yang cari masalah, tapi benar-benar belum pernah melihat satu keluarga kompak cari masalah begini. Mulai hari ini, aku Su Xingxing memutus hubungan total dengan kalian. Kita jalani jalan masing-masing. Pusing sing. Jika hari ini kamu keluar dari pintu ini, kamu bukan lagi bagian dari nona besar keluarga Su. Identitas nona besar keluarga Su itu, yang kerjanya menggoda lelaki tak tahu malu, aku sama sekali tidak sudi. Hei, Su Sing Sing. Su Sing Sing. Su Xingxing, aku ingin melihat setelah kehilangan identitas nona besar keluarga Su, bagaimana caramu bisa bertahan di Xuancheng. Aku dan Xie Huaijin sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Untuk apa dia membantuku? Mungkinkah dia sudah mengetahui identitasku dan ingin mencari keuntungan juga? Mucing, bantu aku selidiki. Apakah Xie Huaijin tahu bahwa aku adalah presiden direktur Chuhe Group? Baik. Chuhe Group, Kebetulan sekali ya, kita bertemu lagi. tunggu sebentar. Apa hubungan antara Nona Su dengan Chuhe Group? Mungkinkah kamu itu pegawai magang
Di Chuhe Group? Ah, benar sekali. Aku ada urusan. Permisi. Hei, tunggu sebentar. Waktu itu kamu tidak menerima 20 juta dolar. Presiden Xie menambah tawaran 10 juta dolar lagi. Ambil uang ini dan jangan pernah muncul lagi di Xuancheng seumur hidupmu. Kalian orang-orang Presiden Xie mau memakai uang kotor ini untuk membeli sisa hidupku? Jangan harap dia bisa melakukannya. Bukankah kamu rela tidur dengannya demi uang? Kita sama-sama mengerti. Aku tahu maksudmu. Suruh dia simpan saja uang kotor ini. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Suruh dia juga menghentikan drama bos sombong yang konyol itu. Jangan ganggu aku lagi. Hei, aku sudah sering bertemu wanita sepertimu, berpura-pura jual mahal demi menaikkan harga. Semua itu hanya demi menarik perhatian pihak Presiden Xie, kan? Orang baik tidak akan menghalangi jalan. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang justru kalian orang-orang Presiden Xie yang terus mengejar dan menggangguku. Minggir. Mana mungkin Presiden Xie gagal mendapatkan wanita yang diinginkannya? Dengan kualitas rendah seperti dirimu ini, berani sekali kamu bermain tarik ulur, ambil uang ini dan segera pergi. Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Sombong sekali bicaramu. Sejak kapan di Xuancheng ini, giliran kalian orang-orang Xie Group yang merasa bisa berbuat sewenang-wenang? Memang bukan sepenuhnya kuasa kami, namun hanya untuk menyingkirkan seseorang agar hilang dari Xuancheng, itu sangatlah mudah. Jika kamu berani bicara kotor sekali lagi, akan kubuat perhitungan denganmu. Presiden Xie, Nona Su tidak mau menerima kompensasi kita. Ambil kembali barangmu. Sudah kubilang nilai dirimu cuma seharga itu. Karena kamu tidak menginginkan uangku, bagaimana jika bergabung dengan Xie? Dengan berada di bawah pengawasanku, itu akan mencegahmu berbuat kekacauan. Dasar pria tak berguna. Apalagi rencanamu kali ini. Aku tidak mau bergabung dengan Xie milikmu. Tidak perlu. Dengan prestasimu sebagai lulusan terbaik di seluruh kampus, jika bergabung dengan Xie, kamu bisa jauh lebih sukses dari sekarang. Aku hanya ingin hidup santai saja, menjalani hari dengan tenang. Aku tidak punya ambisi sebesar itu. Kamu membiarkan dirimu jadi orang biasa saja? Aku suka kok. Nona Su, kamu pasti tidak ingin seluruh Xuancheng tahu kejadian malam itu kan? Apakah sekarang kamu sedang mengancamku? Ini bukan ancaman, hanya pengingat saja. Cuy, benar-benar licik dan tak tahu malu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu, agar hatiku merasa tenang. Lalu bagaimana dengan istrimu? Bagaimana caramu bertanggung jawab padanya? Pernikahan kami hanya sebatas status saja. Pernikahan kami itu diatur oleh kakekku. Halo? Presiden Su, Xie Huaijin masih belum tahu bahwa presiden direktur di balik Chuhe Group adalah Anda. Selain itu, sosok cinta sejati miliknya, yaitu Gu Liang Yue, akan segera kembali ke tanah air. Baiklah, aku mengerti. Presiden Xie, aku bersedia bergabung ke Xie Group. Pria sampah itu bertemu dengan cinta sejati, dengan pengendalian dirinya yang begitu lemah dan menyedihkan, dia pasti akan berkhianat. Saat itu, tiba, ketika dia menjadi pihak yang bersalah dalam pernikahan, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membagi harta denganku. Presiden Xie, latar belakang Nona Su tidak jelas, menjadikannya asisten pribadi Anda, risikonya terlalu besar. Anda sedang meragukan keputusan saya? Tidak, Presiden Xie. Xie Group adalah perusahaan raksasa, banyak pasang mata yang mengawasi kita. Jika Anda memakai orang baru sekarang, begitu terjadi kesalahan sedikit saja, akibatnya akan sangat fatal. Kerjakan saja tugasmu. Keluar. Baik. Su Xing Xing, pergi beli 50 cup kopi. Aku? 50 cup? Kamu pikir aku ini kurir barang? Untuk Presiden Xie, dia suka americano tanpa gula. Kalau aku, pilih brown sugar macchiato saja. Asisten khusus Lin, Anda merekrut saya bekerja di sini hanya untuk jadi pesuruh Anda ya? Lalu maksudmu, aku yang harus pergi beli? Baiklah, baiklah. Ini pasti cuma gertakan awal yang sudah direncanakan Xie Huaijin. Aktris Gu, Aktris Gu, aktris Gu. lihat ke sini aktris Gu. Aktris Gu, tolong beri aku tanda tangan. Aktris Gu. Tidak kusangka kekasih gelap pria brengsek itu ternyata cukup cantik juga. Di sini, lihat ke sini, sebelah sini, di sini, Minggir, di sini, Pak. Lepaskan aku. jangan membuat kekacauan.
Jangan pikir karena kamu baru saja membantuku, aku akan berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak perlu membeli kopi sebanyak ini. Kamu ini benar-benar orang yang tak tahu terima kasih. Tadi aku bisa menghindar kok. Kamu hanya mencampuri urusanku saja. Tolong perhatikan posisi dan sikap bicaramu saat ini. Asisten Su. Tadi kamu bilang siapa dia? Entahlah. Aduh. Wanita tak tahu malu. Berani sekali kamu menggoda Kak Huaijin. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu bersikap agresif di depan umum dan merayu Kak Huaijin. Aktris Gu, apa tidak ada orang yang mengajarimu untuk tidak sembarangan memukul orang? Kamu berani memukulku? Hentikan. Aktris Gu pulang ke tanah air demi Presiden Xie. Siapa sangka dia malah kena tampar demi cinta? Memang sudah tidak ada obat untuk orang yang buta karena cinta? Sepertinya hubungan mereka berdua memang sangat istimewa. Laki-laki yang tidak menjaga kehormatannya sendiri, itu ibarat sayur busuk yang tak berharga. Kamu tidak apa-apa. Presiden Xie, asalkan Anda menjauh sedikit dariku, maka aku akan baik-baik saja. Kak Huaijin, kenapa kamu malah melindunginya? Memangnya dia itu siapa? Apa hubunganmu dengan wanita ini? Benar, Presiden Xie, dia itu siapa? Aku beritahu kamu, Kak Huaijin sudah menikah, jangan jadi pelakor murahan. Hei, kenapa diam saja? Aku dibilang pelakor, lalu kamu apa? Istri simpanan? Kamu. Hei, lihat itu. Oh, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Cukup. Demi pamanku, aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kak Huaijin, kenapa hari ini kamu membentakku? Kamu tidak pernah membentakku? Aku tahu, kamu pasti punya alasan tersendiri. Usir wanita ini saja, boleh, ya? Mereka berdua ternyata memang punya hubungan gelap. Nona Gu, tolong jaga sikapmu. Sebagai tokoh masyarakat, harap berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Asisten Su, ayo pergi. Mana ada istilah cinta pertama dari masa kecil? Presiden Xie juga sepertinya tidak menyukainya. Kamu tahu apa? Bagi artis pendatang baru sepertinya, cinta itu tidak penting. Dengan keributan ini bisa masuk berita utama. Yang penting adalah mendapatkan popularitas. Xie Huaijin adalah milikku. Aku tidak akan tinggal diam. Tunggu saja pembalasanku. Presiden Xie, Anda sudah menikah, tapi masih bermesraan dengan wanita lain. Tidakkah itu terasa tidak pantas? Pertama, aku memang sudah menikah, tapi kami belum pernah bertemu sama sekali. Tidak ada perasaan apapun di antara kami. Pria sampah. Tidak punya perasaan, tapi tidak mau cerai. Kedua, walaupun aku menjalin hubungan dengan orang luar, apa hubungannya denganmu? Apa jangan-jangan... Su Xingxing, kamu sedang cemburu? Tolonglah, kenapa di mana-mana selalu ada pria yang terlalu percaya diri? Apa katamu? Punya istri di rumah, tapi masih punya simpanan di luar. Presiden Xie, citra burukmu ini sangat tidak baik untuk kemajuan perusahaan. Kerjakan saja bagianmu. Siapkan mobil, ikut denganku ke Malihao untuk inspeksi. Baik, pria sampah itu senang sekali bermain api. Kalau begitu, biar aku beri dia sedikit pelajaran. Asisten Su, ini mobil yang kamu siapkan? Tentu saja. Sudah tidak sempat lagi, Presiden Xie. Maaf jika ini sedikit merepotkanmu. Waktu pertemuan dengan klien sudah hampir tiba. Masuk ke mobil. Baiklah. Hei, mobilku. Aku belum naik ke mobil. Huff, karena sudah sampai di sini, lebih baik kita jalan-jalan sebentar. Kebetulan kartu hitam pemberian Xie Huaijin belum pernah digunakan. Uang pria tak tahu malu itu, sebaiknya kita habiskan saja. Hei, berhenti. Jangan masuk kalau tidak mampu beli. Toko kami ini adalah merek mewah tingkat tinggi. Bukan sembarang orang remeh bisa masuk begitu saja. Kalau aku adalah orang remeh, lalu orang yang melayani orang remeh itu apa? Seekor tikus? Pantas saja pandanganmu sangat picik, benar-benar minta dihajar. Kamu, Mohon maaf Nona ini, biar saya saja yang melayani Anda. lihatlah penampilannya. Bahkan kuliah pun belum lulus. Memangnya dia punya uang? Jangan buang-buang waktu di sini. Memangnya kenapa dengan mahasiswa? Jika meremehkan mahasiswa, kamu akan menerima akibat yang besar. Jika kamu benar-benar mampu beli, aku akan memakan kalkulator ini. Makanlah kalau begitu. Hah? Bukankah ini hanya orang yang belanja lebih dari 100 juta dolar di mall ini sebagai SSVIP yang bisa memiliki kartu hitam agung ini? Bras koma sana, bras koma sanana, bras koma sanana, bras koma sanana, bras...
Presiden Xie Anda ini? Perjalanan ramah lingkungan. Kartu hitam Anda di area eksklusif Lu Maldihau telah membelanjakan 9 juta dolar. Ini adalah kartu hitam Nyonya? Jangan-jangan Nyonya juga ada di sini? Sudah waktunya menemui Nyonya yang belum pernah kutemui ini. Anda berada di area parfum mewah, menghabiskan 3 juta dolar. Presiden Xie, nampaknya Nyonya agak terlalu boros. Kirimkan 50 juta dolar lagi ke kartunya. Hah? Masih dikirim lagi? Dulu jika dia tidak setuju menikah dengan keluarga Xie, kakekku pasti sudah tiada. Uang ini anggap saja sebagai balas budi. Presiden Xie, demi membalas kebaikan Nyonya, apa yang Anda lakukan sudah lebih dari cukup? Hanya sekali ini saja. Dengan adanya jaminan finansial, setelah perceraian nanti dia tidak akan diremehkan di keluarga Su. Lanjutkan pencarian. Hahaha. Nona Su, biar aku saja yang melayani Anda. Dia baru saja bekerja sebentar, tidak punya pengalaman. Sekarang baru tahu cara menjilatku. Hehe. Aku lebih suka sikap angkuhmu yang tadi, yang merasa sangat hebat. Aku memang bodoh karena tidak mengenal orang hebat. Diam kau hanya menilai orang dari hartanya. Pantas saja tidak punya prestasi kerja. Melihatku tidak punya uang, wajahmu ketat sekali seperti sedang membajak sawah. Nona, tolong bungkus semua aksesori yang ada di toko ini, hitung sebagai kinerjamu. Nomor kartu 0806 Anda. Masuk saldo sebesar 50 juta dolar. Apa Xie Huaijin ini sudah gila? Malah mengirimi aku uang lagi. Presiden Xie, berdasarkan catatan belanja, Nyonya seharusnya berada di toko ini. Kenapa dia bisa datang ke sini? Aku harus segera mencari tempat untuk sembunyi. Selama dia masih berbelanja, aku pasti bisa menemukannya. Jangan sampai dia menyadari kalau aku yang menggesek kartunya. Nanti dia tahu kalau aku istrinya. Gawat, benar-benar gawat. Bantu aku, Sister. Bagaimana bisa Anda di sini? Kebetulan sekali, Presiden Xie. Kursi belakang motor listrikmu sudah kosong. Apa kamu tidak merasakannya? Aku terburu-buru pergi kerja sampingan setelah pulang kantor. Jika aku terlambat, bos akan memecatku. Lalu apakah kamu tidak takut jika Presiden Xie memecatmu? Waktu itu sudah jam pulang kantor, asisten khusus Lin. Aku datang mencari orang ini berdasarkan catatan transaksi pengeluarannya. Mungkinkah dia adalah istriku? Kamu menyimpan sebuah rahasia dariku. Jika pulang kantor lalu terburu-buru kerja, sampingan juga dianggap sebagai sebuah rahasia, maka itu sudah Anda temukan, Presiden Xie. Bukannya kamu bilang dirimu tidak punya ambisi? Pulang kantor masih melakukan kerja sampingan, begitu rajin. Apa kamu merasa gajimu kurang? Gaji bulanan Su Xing tambah lagi 20.000 dolar. Baik, Presiden Xie. Anda sungguh sangat dermawan ya, Presiden Xie. Presiden Xie, sudah tidak ada orang lain di sini, Nyonya seharusnya sudah pergi. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Ayo pergi. Tolong kamu, bantu Su Xing mengundurkan diri pada bosnya. Karyawan Xie milikku, tidak boleh membuatku malu di luar sana. Jalan. Berikan untukmu saja, ambil saja. Aku jadi kaya mendadak. Hahaha. Ini air minum Anda. Apa kamu mau membakarku sampai mati? Beginikah orang-orang Xie Group melayani tamu? Maafkan saya, biar saya tuangkan segelas lagi untuk Anda. Menuang satu gelas lagi. Memangnya masalah ini sudah selesai? Orang manajer Wu ini, serahkan pada Su Xing untuk dilayani. Baik. Cari kesempatan untuk memasang kamera itu. Begitu bukti pengkhianatan Xie Huaijin ditemukan, aku bisa terbebas darinya. Seseorang dari grup Xiangyang bergelar manajer Wu datang ke perusahaan kita untuk membahas kerjasama. Kamu yang pergi melayaninya. Jika pesanan senilai 10 miliar dolar ini sampai gagal, kamu pasti sudah tahu konsekuensinya. Manajer Wu. Wangi tubuhmu harum sekali. Lepaskan aku. Ikutlah dengan kakak saja. Kakak berjanji akan menjamin dirimu hidup bergelimang kemewahan. Mahasiswi yang baru lulus sepertimu pasti belum pernah melihat uang banyak, kan? Hahaha. Siapa yang berani-beraninya menantangku? Hahaha, Presiden Su. Kamu keluar saja sekarang. Hahaha. Manajer Wu, biar aku yang melayani Anda. Presiden Su. Lihatlah tanganmu ini, seharusnya dirawat dengan sangat baik.
Kalau tidak sanggup, langsung dipotong saja, malah lebih baik. Presiden Su. Saya salah. Presiden Su. Bagian mana yang gatal? Apa Anda tidak bisa mengontrol potongan sampah yang tidak berguna ini? Bagaimana kalau dipotong saja untuk umpan anjing? Presiden Su, saya salah. Presiden Su, tolong ampuni saya. Presiden Su, saya benar-benar salah. Maafkan saya, Presiden Su. Enyahlah. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Su Xingxing, bagaimana sikapmu ini? Beraninya kamu bersikap begitu pada pelanggan besar kita. Su Xingxing, Apa? Kamu mau memecatku? kerjamu sangat bagus. Hah? Kak Huaijin. Kak Huaijin, dia sudah merusak kerja sama Xie Group dengan Chuhe Group. Itu adalah proyek yang bernilai 10 miliar dolar. Manajer Wu menggunakan jabatan pekerjaannya untuk menindas wanita. Orang seperti itu, ternyata Chuhe Group masih berani mempekerjakannya. Sepertinya aku perlu mengevaluasi kembali kelayakan kerjasama dengan Chuhe Group. Presiden Xi, Su Xingxing bersikap buruk. Dia menyinggung klien. Datanglah ke kantor sebentar. Baik. Kesempatan sudah datang. Su Xingxing, kamu mengacaukan rencanaku lagi. Asisten Su. Ah, Presiden Xie, apa Anda benar-benar tidak menyalahkan saya karena membuat perusahaan kehilangan klien besar? Kamu sudah menjaga martabat karyawan dan menghindarkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar lagi. Sedang apa kamu masih berdiri di sini? Ah, udara di sini sangat segar. Aku terpaksa harus mencium pria sampah ini. Benar-benar sial. Ternyata kamu cukup berani juga ya. Ini, mulutku hanya gemetar saja. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu sedang bermain tarik ulur denganku kan? Ini adalah klien besar perusahaan. Selanjutnya kamulah yang akan menanganinya. Pegang ini. Baik. Sudah waktunya pulang. Kenapa belum pergi? Aku akan mengantarmu pulang. Oh, aku datang. Di mana tempat tinggalmu? Taman Chunkyu. Taman Chunkyu? Setauku hanya Xuan Cheng Mingren yang mampu tinggal di area villa itu. Gawat, dasar mulut ceroboh. Presiden Xie, Anda salah dengar. Maksud saya Taman Chunqiuwang, sebuah perumahan tua yang kumuh. Chunqiuwang itu di daerah pinggiran kan? Terlalu jauh? Aku akan tetap mengantarmu. Ah, tidak perlu merepotkan, Presiden Xie. Asisten khusus Lin, suakan sebuah apartemen di dekat kantor. Luasnya tidak kurang dari 100 meter persegi, aku butuh besok. Sudahlah, jangan biarkan ini terjadi lagi. Ayo, aku antar kamu. Bucing, dalam 5 menit carikan aku tempat tinggal di perumahan Gunung Wangcheng. Tempat ini terlihat tidak terlalu aman. Aku antar kamu naik ke atas ya. Ah, tidak usah, PN 01 Unon. Aku sudah tinggal di sini cukup lama, jadi aku sudah sangat hafal jalannya. Jangan sungkan padaku, mari jalan. Kenapa belum ada kabar juga? Kamu sepertinya sibuk sekali ya. Tidak juga, Gedung 5, nomor 501. ada di depan sana. Sepertinya ini. Ah, bukan, ada di depan. Xingxing, jangan-jangan kamu tersesat. Apa ini benar rumahmu? Mana mungkin? Tentu saja ini rumahku. Hah, lihat itu. Aku bahkan kenal anjing di pinggir jalan ini. Hei Kak Liu, sedang jalan-jalan sama Lele lagi? Lele belakangan ini agak gemuk ya. Apa dia sedang hamil? Namanya Lai Chai, dia anjing jantan. Dia sangat gemuk, sangat lucu. Kamu mengen. Kamu juga salah kenal. Anjing Pomeranian ini sungguh menggemaskan. Nona kecil, penglihatanmu lebih buruk dariku ya. Ini bukan Pomeranian, tapi Teddy.
Mereka terlihat sangat mirip, sampai aku hampir salah mengenalnya. Susing Sing, mungkinkah sebenarnya rumahmu tidak di sini? Mana mungkin? Rumahku tepat di sini. Presiden Xie, antar sampai di sini saja. Lantai berapa? Lantai 5. Presiden Xie, aku sudah sampai rumah. Mungkin lebih baik Anda pulang sekarang? Saya seorang gadis, jadi rasanya tidak terlalu sopan. Apa kamu sangat kekurangan uang? Tinggal di tempat seperti ini, lingkungan kompleks ini, seperti rumah hantu. Rumahku memang seperti ini, jika keberatan sebaiknya tidak usah datang. Cuci tangan saja akan menyelesaikannya. Ini. Ya, di sini tempatnya. Kenapa diam saja? Ambilkan kunci Inggris, aku akan bantu memperbaikinya. Aku akan mengambilnya. Jangan lihat yang tidak sopan. Tetaplah bersikap sopan. Bukannya kamu pernah melihatnya juga? Sial, kenapa wajahmu memerah melihat wajah pria brengsek itu? Bawa lebih dekat, aku tidak bisa mencapainya. Oh. Terima kasih, Presiden Xie. Anda tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Jika kamu tidak segera bangun, kamu akan basah kuyup. Aku punya banyak rumah atas namaku. Aku akan memberimu satu. Bagaimana dengan Lily Bay? Lingkungan perumahannya cukup bagus. Tidak usah, Presiden Xie. Anda sudah sangat banyak membantuku. Saat ini yang paling aku butuhkan adalah memperbaiki pipa air ini. Pipanya sudah tua. Besok harus panggil tukang untuk memeriksanya. Sudah selesai kuperbaiki. Berhati-hatilah saat menggunakannya nanti. Terima kasih, Presiden Xie. Kalau begitu, silakan Anda segera pulang. Baiklah. Akhirnya, orang penting ini pergi juga. Kamu menolak pemberian rumah dariku? Aku bisa mengerti. Itu karena harga dirimu yang terlalu tinggi. Kalau begitu, aku akan menambah gajimu $20.000 setiap bulan, agar kamu bisa pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Ini tidak memberatkanmu, kan? Aku hanya seorang asisten kecil, baru bekerja 1 bulan, gajiku sudah $60.000. Gaji terendah untuk asistenku adalah $50.000. Jika aku menolaknya lagi, dia pasti akan berakting berlebihan lagi. Maka sudah diputuskan. Dalam arti tertentu, kamu adalah wanitaku. Uang sekecil itu bukan masalah. Siapa wanitamu? Terima kasih, Presiden Xie. Ya, aku pergi dulu. Xie Huaijin, Anda sudah menikah, tapi tidak tahu batasan, dan bersikap baik kepada setiap wanita. Berikan padaku. Kak Huaijin kembali ke rumah kemarin. Dia terkena flu, dia tidak ingin bertemu denganmu hari ini. Ambil saja. Tubuhnya begitu lemah, untuk apa sok mencari perhatian dengan basah-basahan, ujungnya jadi demam, kan? Kak Huaijin. Kenapa ada kamu di sini? Kak Huaijin, ini obat herbal yang aku buatkan sendiri untukmu. Minumlah selagi hangat. Terima kasih.
Aduh, Kak Huaijin, kamu menyakitiku. Pria brengsek ini. Tunggu dulu, bukankah ini Xie Huaijin, bukti perselingkuhan yang sempurna? Cepat rekam semuanya. Pria brengsek ini. Beraninya dia selingkuh sebelum bercerai, aku akan langsung menyusun surat cerai saat kembali nanti. Su Xingxing, ingin melawanku? Kamu masih terlalu naif. Kalian sudah bisa bergerak, kali ini aku akan menyingkirkannya selamanya. Baik, Ada apa denganku? Kak Huaijin, kamu terlalu lelah bekerja, kamu perlu istirahat. Aku hanya merasa lelah, bukannya sedang tiada. Guliang Yue, sebaiknya kamu bersikap jujur dan tidak macam-macam. Yang tidak jujur itu adalah Su Xingxing. Ada apa dengan dia? Asisten Su itu, dia baru saja dilaporkan, karena terlibat tindakan asusila massal. Pria brengsek, aku akan menelepon sekarang dan meminta orang menyusun surat cerai. Wanita kejam, kamu. bawa pergi. Baik. Baik. Aku peringatkan kamu, jangan sembarangan menyebar fitnah. Kak Huaijin, aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku. Jadi lihatlah ini. Kak Huaijin, kamu mau kemana? Su Xingxing, tunggu sampai harga dirimu hancur. Aku ingin tahu siapa lagi yang akan melindungimu nanti. Pergi sana. Wanita ini tubuhnya bagus juga ya. Teman-teman, malam ini kita akan bersenang-senang. Hahaha. Main pisau itu apa asiknya? Jadilah penurut. Kakak jamin akan membuatmu merasa sangat senang. Hahaha. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan buat perhitungan dengan kalian. Hah? Kenapa kamu terburu-buru sekali? Wanita muda ini memang sudah diberi obat bius. Kita harus mengerti cara bersikap lembut padanya. Hahaha. Aku datang. Haha. Wanita ini berani pura-pura pingsan. Ada sebuah kartu di dalam tas, di dalamnya ada $1 juta. Kata sandinya adalah 6 digit angka 6. $1 juta ini cukup untuk kalian beberapa orang, pakai dalam waktu yang lama, bukan? $1 juta? Kamu pikir kami ini pengemis? Aku peringatkan kamu, jangan berani bermain curang. $1 juta ini adalah uang muka. Lagi pula, aku juga tidak punya tenaga sekarang, mana mungkin bisa lari dari kalian. Di mana kartunya? Tidak ada pun. Di dalam sekat tas itu. Biar ku bantu carikan. Kamu? Sudah terpojok pun, masih berani melawan. Hentikan. Serang mereka. Presiden Su, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bicara. Siapa orang yang memberi kalian perintah? Sebenarnya siapa kamu ini? Presiden Su, biar bagian interogasinya saya yang urus. Su Xingxing. Asisten Su, lebih baik Anda beri saya penjelasan. Aku, apa lagi yang perlu dijelaskan? Lihat betapa berantakannya tempat tidur ini. Sepertinya, asisten Su pasti sudah bersenang-senang kan? Presiden Xie, aku tadi diculik. Kalau bukan karena bertemu dengan orangnya Chuhe Group, yaitu tuanmu, hari ini hidupku sudah hancur. Si Chuhe Group itu selalu ikut campur. Apa mereka melukaimu? Panas sekali. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bawa mereka pergi. Cari tahu siapa dalang di balik semua ini. Bawa mereka. Ayo jalan. Nona Gu, silakan ikut kami. Sadar sedikit. Su Xingxing, apa kamu ini seekor anjing? Huaijin, panas sekali. Hai. Su Xingxing. Jangan menyesal ya. Ding.
Dingin sekali. Aku tidak mau di sini. Jangan bergerak. Kamu sedang bermain api. Kamu galak sekali sih. Wei Jin, tolong aku. Lelaki tidak berguna. Lagi-lagi berakhir di ranjang bersamanya. Siapa yang kamu sebut lelaki tidak berguna? Kah Wei Jin? Tentu saja kamu, Xie Huai Jin. Aku tidak sengaja tidur denganmu lagi. Benar-benar menjijikkan. Aku harus mandi 8 kali. Jelaskan dengan benar. Bicara apa? Bicara tentang kamu yang sudah punya istri, tapi masih selingkuh dan tidur dengan orang lain? Sudah kukatakan padamu, aku dan dia tidak ada apa-apa. Mungkin tidak ada perasaan, tapi kalian punya surat nikah, kan? Namanya itu selingkuh, mengerti? Aku akan memberikan penjelasan padamu. Tidak perlu, kamu sudah punya istri dan Gu Liang Yue, jadi jangan mengganggu orang lain lagi. Gu Liang Yue? Apa hubungannya semua ini dengan dia? Lelaki tidak berguna ini masih saja mengelak? Su Sing Sing. Dasar wanita tak tahu malu, beraninya kamu menggoda suamiku. Presiden Xie, saya dengar Anda telah menelantarkan istri yang telah dinikahi selama 3 tahun dan menjalin hubungan gelap dengan asisten Anda. Apa penjelasan Anda mengenai hal ini? Nona Su, istri sang presiden direktur Xie Group sekarang ada tepat di hadapan Anda. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Apakah para wartawan sekarang hanyalah anak ingusan? Hanya karena dia mengaku sebagai Nyonya Si, kalian langsung mempercayainya begitu saja. Kamu hanyalah seorang asisten, beraninya kamu bermimpi untuk merebut suamiku. Presiden Xie, Anda sudah menyembunyikan pernikahan selama 3 tahun. Apa alasan Anda menutupinya dari publik? Aku memang sudah menikah, tapi... Presiden Xie, baguslah kalau kamu mengakuinya. Kamu punya tangan dan kaki tapi malas bekerja keras, malah memilih jadi wanita simpanan datang untuk menghancurkan keluargaku. Apa kamu tidak takut kena batunya? Susi, apa kamu tidak takut aku akan membongkar kedokmu? Kalau mau membongkarnya, udah kulakukan dari dulu. Kamu berada di sisi Xie Huai Jin, tapi tidak berani membiarkan dia tahu identitasmu yang sebenarnya. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu. Sebuah konspirasi licik yang kotor. Kamu sedang bermain api. Semakin tinggi risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Kakak tersayang, hari ini gelar wanita simpanan ini pasti akan melekat padamu. Setelah 3 tahun Xie Huai Jin menikah, bukan saja kamu tidak mengakui bahwa aku adalah istrimu, kamu bahkan membiarkan wanita ini merundungku. Sungguh teganya hatimu. Presiden Xie, apakah perkataan Nona ini memang benar adanya? Presiden Xie, tolong berikan jawaban Anda. Aku belum pernah bertemu langsung dengan istriku. Kamu bilang, kamu adalah istriku, lalu apa buktinya? Tentu saja aku punya buktinya. Presiden Xie, apakah benda ini terlihat akrab bagimu? Apa? Presiden Xie terlihat tidak asing? Kalung itu memang pemberianku padanya. Mungkinkah dia benar-benar istriku? Aku sudah dijebak. Karena sangat marah saat itu, aku membuang semuanya. Ternyata barang-barang itu dia gunakan sebagai bukti identitasnya. Karena Nona Su dan Presiden Xie sudah bersatu kembali, maka aku ucapkan selamat. Semoga kalian berdua hidup bahagia sebagai suami istri. Lepaskan aku. Seorang wanita simpanan sepertimu ingin pergi begitu saja? Itu terlalu mudah bagimu. Lepaskan dia. Sayang, mengapa kamu membela wanita tak tahu malu ini? Dialah yang sudah merusak hubungan kita. Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Dari dulu pun tidak ada. Dan kedepannya pun tidak akan pernah ada. Apa katamu? Surat perceraian, akan aku minta orang untuk mengantarkannya besok. Kamu ingin bercerai? Apa yang sedang terjadi? Istri Xie Huai Jin sudah muncul? Wanita itu palsu. Apa? Aku sudah menyelidikinya saat Nyonya Xie sedang berada di mall menggunakan kartu hitam. Wanita itu sedang ada di Hawaii, waktunya tidak cocok. Kalau begitu, ini akan mudah. Atur pertemuan untukku dengan si pembohong itu. Baik, Tuan. Aduh, sakit sekali. Aku akan melakukannya pelan-pelan. Presiden Xie, mengapa kamu mau bercerai dengan istrimu? Bukankah kamu sendiri yang bilang, tidak baik terus menggantungkan perasaan orang lain? Lagi pula aku tidak mencintainya. Ternyata kamu cukup penurut juga ya. Aneh sekali, mengapa aku malah merasa sedikit tidak senang? Dan satu hal lagi. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Aku ingin bertanggung jawab padamu. Presiden Xie, jangan-jangan kamu menyukaiku? Apa kamu benar menyukaiku? Benar. Ya ampun.
Xie Huaijin ternyata menyukaiku, tapi dia punya Guliang Yue. Rayuan manis laki-laki sedang berusaha menipuku lagi. Sing Sing, aku tahu perasaanmu padaku. Presiden Xie, kamu bersikap seperti ini ke semua wanita kan? Membual demi membuat mereka senang dan menikmati sensasi, dipuja-puja oleh banyak orang. Tapi cinta bukan ajang berburu, dan aku bukan mangsamu. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Hei, dia kenapa? Cari tahu di mana Susi sekarang. Masalah antara aku dan Xie Huaijin. Dia tidak berhak ikut campur. Baik, Aku akan langsung ke intinya. Bekerja samalah denganku untuk menghadapi kakakmu Su Xingxing. Kamu ingin melawannya, lalu apa hubungannya denganku? Sudahlah, tidak perlu berpura-pura lagi. Susi, kamu itu cuma palsu. Hal yang kamu inginkan, hanya aku yang bisa memberikannya padamu. Kak Huaijin, dia sangat benci jika ada orang yang membohonginya. Jika kamu berbohong, aku tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana nasibmu nanti kan? Lalu keuntungan apa yang bisa kuberikan untukku? Uang yang bisa membangkitkan kembali keluarga Su, uang yang bisa membuatmu kembali ke posisimu sebagai putri kaya di keluarga Su. Setuju. Karena kita sudah setuju, kita harus melakukannya sampai tuntas. Biarkan reputasi Su Xingxing hancur total, sampai dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tentu saja, aku akan membuatnya benar-benar tidak bisa bangkit selamanya. Su Xingxing, serahkan barang curian itu. Apa ada sesuatu di perusahaan ini yang pantas untuk aku curi? Kenapa kamu pura-pura bodoh? Kamu bahkan tega merebut suami orang? Perbuatan tak tahu malu seperti itu berani kamu lakukan? Memangnya apa lagi yang tidak berani kamu lakukan? Su Xingxing, sebelum polisi datang, cepat serahkan kalungnya. Kalau tidak, kamu pasti akan membusuk di penjara. Baiklah, aku bahkan tidak pernah menyentuh benda itu. Aku ingin lihat kalian tidak punya bukti dan sengaja menjebakku. Sebenarnya siapa yang akan masuk penjara? Su Xingxing, aku tahu kamu tidak rela posisi Nyonya Xie sudah ada yang menempati, tapi jangan gunakan masa depanmu untuk main-main. Apa kamu berani membiarkan kami menggeledah tasmu? Aku tidak melakukannya. Atas dasar apa kalian menggeledahku? Apa yang kalian lakukan? Kalau kamu tidak mau digeledah, berarti kamu merasa bersalah. Su Xingxing, buktinya sudah jelas, kamu masih berani berkelit? Bawa dia ke kantor polisi. Kalung ini buatannya kasar, kelihatannya sangat murah, dikasih gratis pun aku tidak mau, apalagi mencurinya. Sudah, karena barangnya sudah ketemu, jangan menyulitkannya lagi. Jika ini tersebar, nama baik perusahaan akan buruk. Nyonya, Anda tidak perlu takut, wanita tak tahu malu ini memang harus diberi pelajaran. Mulutnya sangat keras, dia butuh dibereskan. Su Xingxing memukul orang, aduh. Apa yang sedang kalian lakukan? Huaijin, dadaku sakit sekali. Ada apa ini? Presiden Xie, Su Xingxing ketahuan mencuri barang, dan malah memukul orang, perusahaan tidak boleh mempertahankan orang seperti ini. Presiden Xie, Nyonya sampai sakit dada karena marah. Orang seperti ini hanya membawa musibah di perusahaan. Tolong pecat dia. Pecat dia, pecat dia, pecat dia, pecat dia. Apa Anda akan memecat saya? Asisten Su baru saja bergabung dengan perusahaan, namun cara dia memperlakukan orang lain sudah terbukti bagi kita semua. CCTV perusahaan ini bukan hanya pajangan. Mengenai masalah kalung itu, aku akan meminta orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Kedepannya jika ada orang lain lagi yang membuat kekacauan di perusahaan, semuanya akan langsung dipecat. Tapi, Huaijin, dadaku terasa sakit sekali. Kamu, bawa dia ke rumah sakit. Baik, Pak. Kamu ikut aku ke sini. Kita berasal dari akar yang sama. Kenapa harus saling menyerang begitu kejam? Ikut aku ke acara lelang besok, ini adalah dokumen tawarannya, pastikan kamu menyimpannya dengan baik. Kamu tidak berniat memecatku, tetapi jika seperti itu, para karyawan lain akan merasa tidak puas padamu. Apa kamu yang mencuri kalung itu? Tentu saja tidak. Jika memang bukan, mengapa aku harus mempercayai kata-kata dari para badut yang tidak berguna itu? Kalung itu sudah dibawa untuk pemeriksaan sidik jari. Siapapun yang memfitnahmu, aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Orang-orang yang menjebakmu, tidak akan ada satupun yang aku lepaskan. Presiden Xie, sudah aku katakan, Anda sudah memiliki Gu Liang Yue dan seorang istri. Jadi jangan menggangguku lagi. Gu Liang Yue, meskipun aku tumbuh besar bersamanya sebagai teman masa kecil, tapi aku tidak memiliki perasaan cinta padanya.
Mengenai istriku yang hanya sebatas status itu, begitu aku menandatangani surat cerai, aku akan memberikan kepastian padamu. Baiklah, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Nilai tender. Gawat, Xie Huaijin sepertinya benar-benar menyukaiku. Padahal kata-katanya sangat biasa saja. Tapi mengapa jantungku berdetak kencang? Selanjutnya, saya akan mengumumkan grup yang memenangkan tender kali ini. Perusahaan yang memenangkan tender kali ini adalah Grup Chansing. Selamat. Wah, mereka memang hebat. Ini agak aneh. Aku pikir pemenangnya adalah Xie. Para juri sekalian, proyek kami sangat transparan. Keunggulan proyek kami terlihat jelas bagi semua orang. Atas dasar apa Chansing yang menjadi pemenangnya? Apa buktinya? Presiden Xie, daftar uang suap ini. Lihatlah sendiri. Dalam penawaran pasokan, ternyata ada tambahan daftar uang suap ini. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Semuanya, saya ingin melaporkan, di dalam Xie Group telah terjadi pembocoran nilai tender. Atas nama istri Presiden Direktur, aku meminta pembatalan tender. Mengapa jadi begini? Benar-benar keterlaluan. Ini, siapa dia? Keterlaluan sekali. Beraninya dia bersikap seperti itu. Aku mencurigai asisten Su, selain menggoda suamiku sebagai wanita simpanan, dia juga mata-mata kiriman dari Chansing, dia adalah agen rahasia bisnis. Wanita ini sungguh berani. Sudah tahu orang punya suami tapi tetap direbut. Benar-benar tidak tahu malu. Baru lulus sudah jadi asisten Presiden Xie. Sepertinya dia melayani dengan sangat baik. Sudah lama aku dengar taktik Chansing itu kotor. Hari ini aku melihatnya sendiri. Benar-benar membuka mata. Asisten Su, kamu tidak hanya memanfaatkan hubungan aku dengan suamiku, tapi juga membocorkan rahasia perusahaan, kamu harus menjalani pemeriksaan. Jika aku benar, aku tidak perlu takut. Aku tidak pernah membocorkan nilai tender sedikit pun. Sungguh bukan kamu pelakunya? Tentu saja bukan. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jika benar itu dia, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Presiden Su, kami sudah menyusup ke sistem keamanan Xie Group. Tadi malam, ada seseorang yang berbuat curang pada dokumen lelang dan bermaksud menjebakmu. Seharusnya kamu menunggu sampai aku masuk penjara dulu, baru memberiku laporan. Maafkan saya. Segera selidiki semua rekaman pengawas Xie Group semalam. Baik, Bos. Meskipun penampilannya seperti ini, aku pasti tetap bisa mengenalinya. Apa-apaan ini? Kamulah yang membocorkan nilai lelangnya, kan? Punya buktinya tidak? Kamu mau menjadikanku kambing hitam? Berhenti. Jika aku tidak salah ingat, cincin ini milikmu, bukan? Wahai adik kesayanganku. Ada ribuan orang yang memakai cincin di gedung ini, mengapa kamu menuduhku? Jika cincin ini bukan bukti yang kuat, bagaimana dengan tas yang kamu bawa hari itu? Omong kosong. Hari itu aku sama sekali tidak membawa tas. Benar, kamu memang tidak membawa tas hari itu. Su Sing Sing, kamu menjebakku. Aku tidak hanya menjebakmu, aku juga akan memberimu pelajaran. Su Sing Sing, aku ini adalah istri Presiden Direktur Xie Group. Beraninya kamu memukulku? Susi, sandiwara yang kamu buat sendiri sebagai istri Presiden Direktur sebaiknya segera berakhir. Istri Presiden Xie hanya ada satu orang, dan itu adalah aku. Nyonya Xie, mempermainkan aku sesuka hatimu. Pasti terasa sangat memuaskan, ya? Kak Huaijin, dia mempermainkan perasaanmu, bahkan bekerja sama dengan orang lain melawan Xie Group. Bagi pengkhianat seperti dia, Anda tidak boleh membiarkan atau memaafkannya. Benar sekali, Presiden Xie, aku menyamar menjadi istri presiden. Itu juga karena Nona Gu merasa khawatir Anda akan ditipu oleh orang yang berniat buruk. Itulah sebabnya saya nekat mengambil risiko ini demi membantu Anda melihat dengan jelas siapa sebenarnya wanita itu. Katakan padaku, mengapa? Aku memang istri sahmu secara hukum. Aku tidak memberitahumu karena, apalagi alasannya, hanya karena dia merasa Kak Huaijin mudah dimanfaatkan, menjadikannya seperti lelucon, menghabiskan uangnya, sambil membuat dia tergila-gila padamu. Su Sing Sing,
Di matamu, aku hanyalah mainan kan? Melihatku tertawa dan marah demi dirimu, terus mengejarmu seperti orang bodoh. Apa itu yang membuatmu senang? Bukan begitu. Aku ingin bercerai darimu. Kalimat ini jelas sudah ingin kukatakan sejak lama, tapi mengapa saat ini aku tidak bisa mengucapkannya? Aku sudah membayangkan dikhianati oleh semua orang, tapi aku tidak pernah membayangkan itu adalah dirimu. Xie Huaijin, hanya karena aku menyembunyikan identitasku, apakah kamu percaya begitu saja pada kata-kata mereka, bahwa dokumen penawaran itu, aku yang membocorkannya kepada Chan Xing? Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Surat perceraian itu, besok aku akan meminta orang untuk mengantarkannya. Xie Huaijin, tahukah kamu mengapa aku mendekatimu? Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Aku melakukan ini semua untuk bisa bercerai darimu. Sekarang tujuanku sudah tercapai. Mulai sekarang, jangan pernah kita bertemu lagi. Muking, jemput aku sekarang juga. Muking, kamu balapan lagi? Presiden Su, kali ini aku mengemudi lebih lambat dari kura-kura loh. Pasti ada yang sengaja menjatuhkan diri. Kalau begitu cepat turun dan lihat. Baik. Tuan, Anda tidak apa-apa. Tolong aku. Cepat, bawa ke rumah sakit. Anda sudah bangun. Kata dokter ini hanya luka ringan saja. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Biaya pengobatan sudah aku bayar. Mengenai ganti ruginya, akan kuberikan padamu sesuai jumlahnya nanti. Tidak perlu ganti rugi, lagi pula ini karena ketidaksengajaanku yang tiba-tiba meluncur keluar. Kami juga punya tanggung jawab. Jangan merasa terlalu terbebani. Kalau begitu, masih ada urusan, aku pergi dulu ya. Baiklah. Kak Huaijin, jangan minum alkohol lagi. Demi Su Xingxing yang wanita tak tahu malu itu, sangat tidak berharga. Kamu boleh pergi sekarang. Kakak, bisakah kita bertemu lagi di kemudian hari? Aku. Su Xingxing. Istriku benar-benar menawan ya. Begitu cepat sudah menemukan pengganti. Su Xingxing, kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Apa saja kamu telan. Bukan urusanmu. Kamu. Kak Huaijin, lihat dia. Demi kakek, aku ingin memberimu sebuah saran. Orang ini, sebaiknya jangan kamu ganggu. Kalau mau mencari pengganti, carilah orang yang bisa kamu tipu. Tuan-tuan, jaga ucapanmu ya. Hubungan aku dan kakak sangat murni. Presiden Xie, dengan kapasitas apa dan posisi apa, kamu menasihatiku? Apakah ini tuduhan, mencari masalah? Atau kamu masih mencintaiku? Cinta lamaku, hanya orang ini. Anggap saja debaran jantungku dulu terbuang percuma pada orang yang salah. Kalau begitu, selamat untukmu. Aku pergi dulu, hubungi aku jika ada sesuatu. Baiklah. Kak Huaijin, Jangan sentuh aku. Kak Huaijin, berhenti di sana. Apa kamu tertarik untuk melakukan transaksi denganku? Menarik juga. Aku akan membantumu mengejar Su Xingxing. Kamu bekerja sama denganku. Setelah berhasil, aku akan memberimu $1 juta. Tidak salah lagi, ini adalah aktrisku. Ternyata kamu sangat royal. $1 juta bagi kamu yang miskin saat ini, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Yang aku inginkan bukanlah uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Data penelitian dan pengembangan Xie Group, dan juga laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan dan data riset, untuk apa Anda menginginkan itu? Apa bagusnya si Xie Huaijin itu? Apa kamu tidak ingin menggantinya dengan batu loncatan yang baru? Mohon maaf, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kak Huaijin,
Jangan sentuh aku. Setuju? Yihuai sekarang sudah menyelesaikan studinya, biarkan dia pergi membantu Huaijin, agar mereka berdua bisa saling menjaga sebagai saudara. Yihuai berbeda dengan kakaknya. Menjadi tuan muda kaya yang bebas tanpa beban lebih cocok untuknya. Situasi di perusahaan sedang rumit. Menurut pandanganku, Huaijin jauh lebih pantas. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu pilih kasih terhadap Xie Huaijin, kamu tidak bisa melupakan wanita, tak tahu malu itu. Ibu, tenang saja, aku akan membuktikan kepada ayah bahwa satu-satunya pemegang kekuasaan sejati di keluarga Xie adalah aku. Kenapa di matanya, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menandingi Xie Huaijin? Hanya karena dia takut orang-orang akan bergosip? Dan mengatakan bahwa kamu anak haram, yang membawa aib? Ibu, apa ibu lupa? Aku memakai nama keluarga ibu. Pengakuan dari Pak Tua itu tidaklah penting. Begitu aku menjadi pemimpinnya, seluruh Xie Group harus berganti nama menjadi Jiang. Anakku yang hebat. Ibu akan selalu mendukungmu. Pesaing terbesar Xie adalah Chuhe Group. Ini adalah bos dari Chuhe Group. Asal bisa menaklukkannya, membuat Xie Huaijin menghilang dari Xuancheng itu perkara yang sangat mudah. Bagaimana persiapan urusannya? Untuk acara tender Sicheng besok, Chuhe Group akan hadir tepat waktu. Bagus. Xie Huaijin, posisimu dan juga wanitamu, semuanya akan kurebut dari tanganmu. Presiden Xie. Presiden Xie. Presiden Xie. Dengan Anda dan istri sedang dalam proses perceraian, apakah itu benar? Maaf, tidak ada komentar. Ayo beri jalan. Lihat ke arah sini. Su Xingxing. Mau apa kamu? Sedang apa kamu di sini? Aku... Tentu saja aku datang untuk menemaninya. Presiden Xie. Nona Su adalah teman kencanku untuk acara lelang kali ini. Apakah ada masalah? Wanita murahan, penggoda lelaki, dan tidak tahu malu. Kamu... Presiden Xie. Jaga bicaramu sedikit. Apa urusannya denganmu tentang apa yang aku lakukan? Maafkan saya mohon maaf ya. Kamu menumpahkan minuman ke seluruh bajuku? Apa masalahnya selesai hanya dengan satu permintaan maaf? Biar saya bersihkan untuk Anda. Jilat sampai bersih untukku. Jiang Yihuai, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Nyonya, saya akan mengganti rugi baju Anda sesuai harga aslinya. Cuma kamu? Mau ganti pakai apa? Seorang pelayan yang datang ke sini untuk bekerja, apa kamu ingin menggantinya dengan kemeja seharga $30 yang kamu pakai, atau dengan sepatu seharga $50 di kakimu itu? Lihatlah ke sana. Wajah ini, lumayan tampan juga. Tampan? Bagaimana kalau kamu menemaniku malam ini, dan masalah ini akan kita anggap lunas? Aku. Selama aku ada di sini, coba saja sentuh dia kalau berani. Cari masalah ya kamu? Pergi. Jangan biarkan aku bicara 2 kali. Memangnya dari celah batu mana tikus sepertimu muncul? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah Mu, King dari Chuhe Group. Maafkan saya, tuanmu. Saya tidak tahu sedang berhadapan dengan sosok yang dihormati. Tolong lupakan saja kelakuan bodoh saya ini. Enyahlah. Kakak, aku merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa. Cepatlah ganti bajumu, nanti kamu bisa masuk angin. Terima kasih. Ada orang yang terlihat baik di luar, tapi ada juga orang yang dikhianati, malah tetap membantu orang yang mencuranginya. Tidak perlu ikut campur. Jiang Yihuai, sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Xie Huaijin, kamu selalu menganggapku tidak ada.
Apapun yang aku lakukan, bukankah itu bukan urusanmu? Jangan dekati Su Xingxing. Dia bukan lagi wanitamu sekarang. Dia milikku. Dia itu wanita tak setia, yang suka menggoda banyak pria. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Lebih baik menjauh darinya sejauh mungkin. Aku pikir Presiden Xie bertindak dengan jujur. Ternyata kamu malah menusuk dari belakang dengan menjelek-jelekkan wanita lain. Bukan begitu. Tadi maksudku bukan seperti itu. Xie Huaijin, anggap saja dulu aku buta dan tuli, hingga tertipu oleh kata-kata manismu. Mulai sekarang, menjauhlah dariku, dan lepaskan orang-orang di sekitarku. Langkah pertama dari rencana kita berjalan lancar. Perselisihan antara Su Xingxing dan Xie Huaijin semakin membesar. Langkah selanjutnya, kamu harus mencari cara untuk memenangkan hati Xie Huaijin. Nona Gu, pantas saja kamu terus menghindariku. Ternyata kamu punya rekan baru dan sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Nona Su, kesepakatan di antara kita sudah berakhir. Udah berakhir? Ini jelas sekali baru saja dimulai. Kecerdasan dua orang itu pasti ada batasnya. Lebih baik tambah aku satu lagi, agar segalanya menjadi jauh lebih hebat. Wanita bodoh, kamu hanya akan mengacaukan semuanya. Mengingat hubungan masa lalu kita, aku hanya butuh $30 juta. Nona Su, silakan cari keberuntungan di tempat lain saja. Baiklah kalau begitu. Kalau memang harus hancur bersama aku tidak keberatan, aku akan pergi memberitahu presidensi sekarang juga. Setuju. Ternyata pemuda ini lebih paham kualitas. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Sampah kelas rendah seperti apa yang berani mengancamku? Orang seperti Susi ini tidak boleh dibiarkan ada. Aku mengerti. Si Cheng hanya menyisakan 3 kompetitor saja. Kita harus bersiap untuk menghadapi pertarungan yang sengit. Baik, Presiden Su. Selain grup Chansing, hanya ada Xie Group yang kekuatannya seimbang dengan kita. Kalian sudah dengar? Su Xingxing yang baru saja berhenti kerja, sepertinya mengalami kecelakaan mobil. Wanita selingkuhan yang tak tahu malu itu akhirnya terkena karma, kan? Su Xingxing, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Su Xingxing ada di ruang rawat mana? Dia ada di ruang rawat 302. Xingxing, Xie Huaijin, kenapa kamu ada di sini? Kakak, Xie Huaijin, kamu tidak tahu malu. katakan padaku, kenapa kamu bersama dengan Jiang Yihuai? Xie Huaijin, dasar kamu tidak tahu malu. Katakan padaku, kenapa kamu bersama Jiang Yihuai? awas. Jiang Yihuai. Aku bersama siapapun, apa hubungannya denganmu? Ada hubungannya. Kamu saat ini masih istriku. Xie Huaijin, karena kamu tidak menghargainya, kenapa kamu terus mengganggunya lagi dan lagi? Kami suami istri sedang bicara. Apa hubungannya denganmu? Tentu ada. Kakak, sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Di sisa hidupku nanti, aku ingin mendampingimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Masa laluku, hanya dia orangnya. Baiklah, setelah aku bercerai, aku akan memberimu kesempatan itu. Xie Huaijin, apa kamu juga bisa merasa sakit hati? Dia menunjukkan ekspresi seperti itu.
Mungkinkah dia masih menyukaiku? Kakak, kedepannya aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jiang Yihuai, kata-katamu tentang masa depan hanyalah jebakan maut bagiku. Presiden Su, ada peretas yang menyusup ke sistem keamanan grup kita dan mendapatkan rute perjalananmu untuk hari esok. Siapa orangnya? Nona Suksi. Adik perempuanku yang bodoh itu mulai berulah lagi. Mari kita hadapi rencananya. Ini saatnya untuk memberikan dia jebakan balik yang mematikan. Baik. Bagaimana bisa dia muncul di jalan yang akan aku lalui? Presiden Su, sopir penyebab kecelakaan itu sedang diinterogasi polisi. Dia bilang, keberadaan Anda hanya diberikan kepada Susi seorang. Sepertinya kehadiran Jiang Yihuai di sini memang bukan hal yang sederhana. Sopir itu menyebutkan nama Nona Suksi. Saat ini keduanya ada di kantor polisi. Dasar wanita kejam. Kamu kesini hanya untuk menertawakanku kan? Susi, meskipun sejak kecil kamu memiliki temperamen yang buruk, tetapi untuk melakukan kejahatan keji, kamu tidak memiliki keberanian untuk itu. Sebenarnya siapa orang yang ada di balik semua ini? Apa mungkin Guliang Yue? Sejak dulu, hal yang paling aku benci adalah caramu meremehkanku seperti ini. Kenapa si sampah itu tidak membuatmu tiada saat kecelakaan kemarin? Aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Sebutkan siapa dalang di balik semua ini. Dari awal sampai akhir hanya ada aku sendiri, tidak ada orang lain. Kamu pikir dengan melindunginya seperti ini, dia akan balik melindungimu? Jika hidupku menderita, nasibmu akan jauh lebih tragis dariku. Sejak kecil kamu selalu menekanku, dan selalu ingin menjadi nomor 1 dalam segalanya. Ayo, lakukan. Mari kita lihat siapa yang akan tiada lebih dulu di hadapan Raja Akhirat. Benar-benar keras kepala. Nasihat yang baik memang tidak ada gunanya bagi orang gila. Susing-sing. Seharusnya kamu saja yang tiada. Guliang Yue, aku sudah menanggung segalanya sesuai keinginanmu. Jika kamu berani menipuku, bahkan setelah tiada pun aku tidak akan melepaskanmu. Segera beli saham Su Group, investasikan $10 juta. Setelah harganya naik maksimal, jual semuanya untuk balik modal. Pukulan bagus, hebat. Benar-benar luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Memang pantas dijuluki Ratu Biliar. Bagus sekali. Hebat. Benar-benar keren. Sangat hebat. Bagus. Pukulan ini benar-benar sangat indah. Aktris Gu, suasana hatimu sangat baik hari ini. Setelah menyingkirkan sebuah batu penghalang, suasana hatiku tentu sangat luar biasa. Guliang Yue. Kok bisa ada orang memukul sembarangan? Ini sudah keterlaluan. Susingsing, Guliang Yue, batu penghalang yang kamu maksud itu? Apa itu aku atau Susi? Kenapa kamu baru saja datang langsung memukul orang? Guliang Yue, apa yang kamu lakukan sendiri, kamu pasti sudah paham. Susingsing, kamu ini hanya seorang penipu? Memangnya apa hakmu mendikteku di sini? Luar biasa. Bolanya masuk dengan cantik. Pukulannya hebat sekali. Kemampuan, itulah yang menjadi hakku. Trikmu meminjam tangan orang lain untuk menghabisi lawan ini masih perlu banyak dipelajari. Susingsing, jangan memberikan sindiran yang tak jelas di sini. Jangan bicara omong kosong. Kak Huaijin, sudah melihat jelas wajah aslimu? Tak peduli seberapa rendah cara yang kamu gunakan, dia hanya akan semakin membencimu. Kenapa kamu punya wajah manusia, tapi bicara sekasar hewan sih? Lihatlah nasib tragis keluarga Su sekarang, sementara Susi masih membusuk di penjara. Saat dia keluar nanti, dia pasti akan menyalahkanmu. Masalahmu dengan Susi, jangan pernah melibatkan diriku.
Gu Liang Yue, jika lain kali ingin menjebak orang, bersikaplah lebih cerdas sedikit. Kalau tidak, nasibmu akan berakhir patah seperti tongkat ini. Su Xingxing, kejadian hari ini, Kak Huaijin tidak akan melepaskanmu. Lakukan saja sesukamu. Su Xingxing, aku akan menghabisimu. Jiang Yihuai, kita bertemu di tempat biasa. Jiang Yihuai, kenapa dia bisa jadi seperti ini? Su Xingxing, kalau mau Jiang Yihuai tetap selamat, bawa uang tunai 5 juta dolar dan datang ke gedung Guang Mao untuk bertransaksi. Jiang Yihuai diculik. Seharusnya kamu mencari orang tuanya. Kenapa malah mencariku? Jangan banyak bicara. Kamu kekasihnya. Kalau datang terlambat, aku akan menghabisi tawanannya. Hanya 5 juta dolar? Jiang Yihuai, sepertinya keinginanmu bukan sekadar uang. Tak disangka Gu Liang Yue telah menyuapmu berapa banyak dia membayarmu, aku akan memberi 2 kali lipat. Bagaimana kalau kamu memihakku saja? Tuan muda kedua, Nona Gu adalah sosok yang sangat berjasa dalam hidupku, dan kamu tidak akan bisa menandinginya. Aku rasa dia bukan hanya penyelamatmu, tapi juga kekasih gelapmu, kan? Kalau kamu berani tidak sopan pada Nona Gu lagi, awas kalau sampai aku buat perhitungan denganmu. Uang 5 juta dolarnya sudah kubawa. Cepat lepaskan dia. Presiden Xie. Di mana asisten khusus Lin? Asisten khusus Lin tadi sore pergi setelah menerima telepon. Dalam 3 menit, lacak ponsel karyawan Su Xingxing itu. Aku harus memastikan lokasinya. 5 juta dolar sudah kubawa. Lepaskan orang itu sekarang. Xingxing, jangan pedulikan aku. Cepat kamu pergi. Uangnya sudah aku bawa. Lepaskan orang itu sekarang. Melepaskannya bisa saja, tapi kamu harus menuruti satu syarat dari kami. Biarkan kami bersenang-senang sebentar, lalu aku akan melepaskan pacar tampanmu ini. Gu Liang Yue, beraninya kalian menjebakku. Kalau kalian berdua sampai berani menyentuhnya, aku tidak akan melepaskan keluarga kalian. Sekarang juga di hadapanmu, aku akan mengambilnya. Memangnya kamu bisa apa? Waktumu sebentar lagi habis. Xingxing, Xingxing, cepat kamu lari. Cepat lari. Lepaskan aku. Jika bukan karena Xie Huaijin, kami tidak akan bisa menikmati wanita cantik sepertimu. Xie Huaijin? Benar sekali. Presiden Xie bilang, saat hidup kamu adalah wanitanya, saat sudah tiada pun tetap sama. Jika kamu menjadi arwah nanti, cari saja dia. Xie Huaijin, dasar licik dan bajingan tak tahu malu. Lepaskan aku. Kalian berdua lepaskan dia. Hadapi aku saja. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa? Xie Huaijin, aku salah menilaimu. Ternyata, demi kepentingan pribadimu sendiri, kamu sanggup berbuat sehina ini. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu pikir ini semua suruhanku? Bukankah begitu kenyataannya? Su Xingxing, begitukah caramu memandangku? Presiden Xie selalu bertindak tegas tanpa ragu, tidak akan membiarkan apapun lepas dari kendalinya. Apa yang tidak bisa didapatkan akan dihancurkan. Presiden Xie, tanda tangani ini. Presiden Xie, tanda tangani ini. Su Xingxing, jangan sampai kamu menyesal.
Sing Sing, aku tahu saat ini mungkin kurang tepat, tapi aku sangat takut kehilanganmu. Menikahlah denganku. Aku akan melindungimu dengan seluruh nyawaku. Baiklah. Kak Huaijin, Su Xingxing sebentar lagi akan menikah. Kenapa kamu masih terus memikirkannya? Keluar. Kak Huaijin, 2 hari yang lalu, Tuan Besar Xie mencari ayahku, membicarakan tentang pernikahan kita berdua. Sebentar lagi, aku akan menjadi istrimu. Istri? Sing Sing. Xie Huaijin, mau kemana kamu? Kejadian kriminal itu bukan aku pelakunya. Aku punya buktinya. Coba kamu lihat ini. Aku akan menikah. Kamu menyukai dia? Xie Huaijin, setelah aku menangkap pelaku yang sebenarnya, aku akan menjelaskannya padamu pelan-pelan. Benar, aku menyukainya. Jangan pergi, aku salah. Aku menyesal. Xie Huaijin, kamu yang pertama kali membuangku. Aku tidak setuju. Su Xingxing, aku tidak mengizinkannya. Sudah terlambat. Lepaskan aku. Xie Huaijin, apakah kamu sangat menyukaiku? Iya, aku suka. Sangat suka. Sebenarnya, aku juga begitu. Benarkah? Sing Sing. Apakah kejadian semalam hanya sebuah mimpi? Presiden Xie, Nyonya Tua datang ke perusahaan, ada hal mendesak yang ingin dibicarakan dengan Anda. Baik, saya akan segera ke sana. Di mana Xie Huaijin? Membiarkanku sendirian di perusahaan, tidak mempedulikanku sama sekali. Apakah ini sikap yang pantas terhadap orang tua? Anda hanyalah istri kedua ayahku. Apa hak Anda memarahi orang-orangku? Presiden Xie. Xie Huaijin. Lihat laporan keuangan buruk yang kamu buat. Tapi tidak lama lagi, kekuasaan keluarga Xie akan berpindah tangan, putraku yang akan menjadi Presiden Xie. Xie Huaijin, grup menderita kerugian lebih dari 100 juta dolar di bawah manajemenmu. Ayahmu sudah jatuh sakit karena kelakuanmu, sekarang dia hanya bisa terbaring lemas. Asisten khusus Lin, pembukuan kantor cabang selalu menjadi tanggung jawabmu. Bagaimana caramu mengurusnya? Presiden Xie, sebagian petinggi melakukan korupsi dan menerima uang haram. Masalah ini harus diselidiki oleh kantor pusat dengan audit yang sangat menyeluruh. Semua keluar. Mengenai pembukuan perusahaan, aku akan meminta bagian keuangan melakukan audit ulang. Dalam waktu 1 minggu, aku akan memberimu jawaban. Kalau begitu, aku akan menunggu hasilnya. Presiden Su, Guliang Yue akan segera menikah. Sama siapa? Su Xingxing.
Gu Liang Yue, apa kamu sudah tidak waras? Kenapa tiba-tiba datang dan memukul orang? Su Xingxing, kamu sebentar lagi akan menikah dengan orang lain. Kenapa kamu masih saja terus mengejar Kak Huaijin dan tidak melepaskannya? Biar aku luruskan padamu. Dialah yang terus mengejarku. Dasar kamu wanita, tidak tahu malu yang cuma bisa menggoda pria, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun ke depannya, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mendekatinya. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu mungkin belum tahu ya. Aku dan Kak Huaijin akan segera melangsungkan pernikahan. Dia setuju, tentu saja. Kak Huaijin sangat bahagia. Jika dia bahagia, dia tidak akan pergi mabuk-mabukan. Kamu, Gu Liang Yue, aku beritahu kamu, Xie Huaijin tidak akan pernah menikahimu. Dia adalah milikku. Apa? Membatalkan pertunangan? Tuan Xie jelas-jelas sudah setuju. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Xie. Nyawa Tuan Xie sedang dalam bahaya. Bagaimana keadaan ayahku? Presiden Xie, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon ikhlaskan kepergiannya. Presiden Xie, Anda tidak apa-apa. Presiden Xie. Ketua Xie telah menyiapkan surat wasiat, seluruh kendali perusahaan, sepenuhnya dialihkan kepada Ibu Jiang. Beberapa hari lalu ayahku masih sangat sehat dan bugar. Tapi sekarang dia bahkan sudah menyiapkan surat wasiat. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan kepada saya? Kamu mencurigai saya? Huaijin, kamu selama ini tidak pernah menyukai kami ibu dan anak. Tapi bagaimanapun saya adalah istri ayahmu. Kamu pikir saya ini orang seperti apa? Hatimu sungguh kejam. Xie Huaijin, ayah dan ibu adalah pasangan yang saling mencintai selama bertahun-tahun. Jangan harap kamu bisa memutarbalikkan fakta dan mencoba memfitnah ibuku. Ibu, tenangkan dirimu. Aku pasti akan mengungkap kebenarannya. Ayahku tidak boleh pergi begitu saja dengan tidak tenang. Harus ada seseorang yang mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku dulu pernah membencinya. Membencinya karena tidak memperlakukan ibuku dengan baik. Membencinya karena setelah ibuku tiada, tak lama kemudian dia menikah lagi dengan orang lain. Saat dia masih hidup, waktu kami berdua sebagai ayah dan anak saat bersama-sama, tidak lebih dari 3 bulan. Dia sudah tiada. Cobalah untuk melihat ke depan. Dalam jenazah ayahku, ditemukan jejak konsumsi racun kronis jangka panjang. Apakah besok kamu benar-benar akan menikah dengan Jiang Yihuai? Iya, benar. Pergilah. Su Xingxing, aku tidak akan melepaskannya kepada siapapun. Kamu hanya milikku. Kakek. Gadis kecil. Sudah lama tidak bertemu. Kakek, turut berduka cita. Anak itu, Huaijin, berbeda dengan ayahnya. Dia bersungguh-sungguh padamu. Kakek, besok aku akan menikah dengan Jiang Yihuai. Baiklah. Xie Huaijin akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dulu aku memilihmu. Gadis kecil, berharap kamu dan Huaijin bisa bersatu. Tak disangka semua jadi seperti ini. Aduh. Sudahlah. Huaijin tidak akan mungkin melepaskan Jiang Huyue ibu dan anak. Jaga dirimu baik-baik. Aku tahu itu. Karena aku juga tidak akan melepaskan mereka. Hari ini, kita semua akan menjadi saksi untuk Ibu Su Xingxing Dan Tuan Jiang Yihuai. Ma. Kenapa kakek tua tidak datang? Bagus. Terlepas dari datang atau tidaknya orang tua itu, perusahaan ini tetap akan menjadi milik kita. Sekarang, mari kita persilakan Ibu Su Xingxing untuk naik ke atas panggung. Selamat, selamat. Ci. Wah, pengantin wanitanya benar-benar cantik sekali ya. Ku dengar pengantin wanitanya sebenarnya adalah istri Xie Huaijin. Selera kedua bersaudara ini sungguh luar biasa. Ternyata Presiden Jiang menikahi mantan kakak iparnya sendiri. Ini sangat mendebarkan. Terlihat jelas betapa hebatnya taktik wanita ini. Kedua bersaudara itu mencintainya, bahkan mencintainya dengan sepenuh hati. Tersenyumlah sekarang, karena sebentar lagi nasibmu akan jauh lebih buruk daripada tangisan. Xingxing, kamu cantik sekali. Tuan Jiang Yihuai, apakah Anda bersedia menjadikan Ibu Su Xingxing sebagai istri Anda? Saya bersedia. Ibu Su Xingxing, apakah Anda bersedia menjadi istri bagi Tuan Jiang Yihuai? Saya tentu saja. Dia tidak bersedia?
Dia tidak akan menikah denganmu. Xie Huaijin. Orang yang ingin dinikahi Xing Xing adalah aku. Aku tidak bersedia. Aku tidak mau. Su Xing Xing, lebih baik kamu perjelas apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu melakukan segala cara demi keuntungan, menipuku, menipu kakak, bahkan menipu orang tua kandungmu sendiri. Apa kamu pikir aku akan menikah dengan monster tak berperasaan sepertimu? Ini tidak mungkin nyata, kan? Sulit untuk dikatakan. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu bicara sembarangan, memangnya apa yang bisa aku tipu darimu? Kamu berani bilang bahwa kamu tidak tahu kalau aku adalah pemegang kekuasaan Chuhe Group. Apa? Dia adalah Presiden Su dari Chuhe Group? Presiden dari Chuhe Group yang tidak pernah muncul di publik, ternyata adalah dia. Su Xing Xing, ternyata kamu sengaja menjebak putraku untuk membukakan jalan bagi Xie Huaijin dengan cara memfitnah putraku supaya bisa mengambil alih semua saham Xie. Su Xing Xing, Xie Huaijin menghormatimu sebagai orang tua. Dia tidak berani memukulmu, tapi aku berani. Inilah bukti pembunuhan Old President Xie. Karena di matamu tidak pernah ada tempat bagi Yi Huai, maka pergilah selamanya. Bagaimana bisa ada videonya? Padahal aku sudah menghancurkan semua CCTV. Mungkinkah ini benar? Jiang Huyue, apalagi yang ingin kamu katakan? Ini palsu. Ini video editan yang kamu buat. Bagus, kamu sengaja menjebakku. Benar-benar cara yang sangat licik. Di dalam tubuh Old President Xie ditemukan lebih dari 10 jenis racun, dan di pasar gelap, kami menemukan catatan transaksi terkait. Su Xing Xing, kamu bisa saja memalsukan bukti dan menuduh orang lain melakukannya. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika aku juga memegang satu salinan, laporan pemeriksaan racun dan catatan transaksi yang mengatakan bahwa kamu yang melakukannya, kamu tidak akan bisa mengelak meski bicara sampai lelah. Guliang Yue, kamu sudah melakukan tindak kriminal. Apa hakmu bicara lantang di sini? Apa hakmu berteriak-teriak di sini? Nona Gu, tolong tunjukkan buktinya dan laporkan dia atas fitnah. Su Xing Xing, setelah menjatuhkan diriku, sekarang kamu ingin menjebakku? Orang seperti apa aku ini? Kalian semua pasti sudah tahu. Jangan gunakan cara-cara rendahanmu itu. Semuanya, silakan lihat. Guliang Yue yang ingin menjebak Su Xing Xing, dia merencanakan kecelakaan mobil itu, lalu menyuruhku untuk menanggung kesalahannya. Xie Huaijin memang punya banyak akal. Dalam waktu yang sesingkat ini, sudah bisa membuat Susi berkata jujur. Itu bukan aku yang melakukannya. Aktrisku, di dalam video, apakah benar Anda menyewa orang untuk menghabisi nyawa seseorang? Itu bukan aku. Video itu palsu. Kalian jangan sampai tertipu oleh mereka. Bukti video ini diberikan oleh pihak polisi. Anda sekalian para wartawan hebat bisa memastikan hal itu. Guliang Yue, Jiang Huyue, kalian berdua ditahan. Aku tidak akan membiarkanmu. Jiang Yihuai melarikan diri. Di setiap titik penjagaan, garis peringatan sudah dipasang. Dia tidak akan bisa lari. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Semuanya silakan bubar. Presiden Su, ternyata kamu sudah menyiapkan rencana yang sangat besar ini. Sampai semua orang bisa kamu kendalikan sesuka hati. Benar-benar tidak disangka, kamu rupanya selicik rubah kecil. Apakah Presiden Xie sekarang ingin memutus hubungan denganku? Aku ingin sebuah kompensasi. Gawat, sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Besar. Kakek. Dari Xing Xing, hal yang paling kakek cemaskan adalah kalian berdua. Kakek, tenang saja kakek. Aku pasti akan mencarikan Xuancheng dokter yang terbaik. Jiang Huyue dan Guliang Yue sudah ditangkap. Siapa penjahat yang melakukannya? Harapan terbesar kakek adalah kalian berdua bisa hidup bahagia. Masalah sampai ke tahap perceraian ini, itu adalah kesalahan kakek pada kalian. Kakek, aku melakukan ini untuk mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa Huaijin tidak bersalah. Kami tidak bercerai. Benarkah? Ya, kek. Baguslah kalau tidak cerai. Kalian berdua segera tinggal bersama. Sebelum aku tiada, aku hanya ingin melihat cicitku sekali saja. Aduh. Kakek, sebenarnya kakek sakit apa sih? Cepat, pergi cari dokter. Dan minta laporan pemeriksaannya. Baik. Aku cuma kena sindrom mata kering. Kakek, Huaijin sangat mengkhawatirkan kesehatan kakek, tapi jangan demi mendapatkan cicit. Kakek berpura-pura sakit ya. Baiklah. Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Pulang ke keluarga Xie. Kakek ini ada-ada saja. Dia tidak memikirkan hal ini. Betapa khawatirnya kita dibuatnya. Dia melakukannya demi kebaikan kita juga. Ayah,
Kenapa ayah baru pulang? Kamu sudah punya anak perempuan? Egg. Adik manis, apakah dia benar-benar ayahmu? Tentu saja aku anak kesayangan ayah. Memangnya tante siapa? Aku adalah istrinya ayahmu. Aku tidak mau tante jelek itu jadi istrinya ayah. Dasar anak kecil ini, siapa yang kamu sebut tante jelek? Ayah, cepat usir wanita jelek ini pergi. Aku tidak suka dia. Xiaohua sayang, mulai sekarang, dia akan menjadi ibumu. Bukankah kamu selalu ingin punya ibu? Aku tidak mau dia jadi ibuku. Duh, Beri aku penjelasan. Xiaohua adalah anakku. Dan juga anakmu. Jadi kamu tidak berniat menjelaskannya? Kamu punya anak di luar nikah dengan wanita lain dan memintaku jadi ibunya tanpa alasan yang jelas. Xiaohua, Jangan ganggu ayahku. Xiaohua, kembalilah ke kamarmu. Wah, Dengar dulu, Xiaohua hanya merasa asing denganmu. Xie Huaijin, sebaiknya kita tidak usah bersama lagi. ayah jahat. Demi wanita jelek itu, ayah meneriaki Xiaohua. Seandainya ayah kandungku masih ada, dia pasti tidak akan memarahiku. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ayah, Presiden Xie, masih belum ada kabar mengenai orang tua Xiaohua? Kalau begitu tidak usah dicari lagi. Mulai sekarang, Xiaohua adalah anak kandungku sendiri. Baik, Tuan. aku akan pergi mencari ayah dan ibu kandungku. Selamat tinggal, ayah Xie. Nona Gu, Untuk apa kamu datang ke sini? apakah kamu baik-baik saja? Keluarga Gu telah membuangku. Ini semua karena ulah wanita tak tahu malu Susing-sing itu. Jangan khawatir, aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membelamu. Sudahlah, memangnya kamu sanggup membayar biaya pengacaranya? Yue, orang-orang yang telah mencelakaimu tidak akan aku biarkan lolos begitu saja. Katakan dengan cepat apa maumu. Presiden Jiang, aku bisa membantumu merebut kembali Xie Group. Namun, kamu harus membantuku menyingkirkan Susing-sing. Hanya dengan trik bodoh murahanmu itu, hanya akan membuatku terseret. Dulu memang tidak ada cara, tapi sekarang sudah ada. Presiden Xie, sudah ketemu? Nona muda sudah ketemu? Di mana dia? Di rumah istri Anda. Hei, kamu anak kecil. Aku berniat baik membawamu pulang. Tapi kamu malah menghancurkan rumah seperti anak anjing gila. Hei. Itu jangan disentuh. Itu porselen biru putih seharga 50 juta dolar. Berhenti. Xiaohua, kenapa kamu ada di sini? Ayo, ikut aku kembali dulu. Hei, ini jangan disentuh. Wanita jahat, siapa yang butuh kebaikan palsumu? Lepaskan aku. Kamu bibi buruk rupa yang kejam. Masih kecil saja sudah membuat kerusakan. Ayahmu tidak ada di sini. Hari ini aku akan mewakili ayahmu untuk memberimu pelajaran. Kamu wanita jahat. Bibi jahat, akan kubuat kamu menyesal. Kamu. Ayah, bibi jahat ini menindasku. Anak pintar, jangan menangis lagi, Xiaohua. Pantatku dipukul olehnya sampai merah. Jangan menangis ya. Aku ingin pulang. Baik, nanti aku juga akan memukul pantat bibisu. Bagaimana? Xie Huaijin, dia baru berusia 3 tahun sekarang. Sifat sejak kecil akan terbawa sampai tua. Saat usiamu 80 tahun nanti, malah dia yang akan memukul pantatmu. Kenapa bicara seperti itu di depan anak kecil? Katakan pada papa, kenapa kamu sangat membenci bibisu? Karena... Paman, siapa orang ini? Ini adalah ayah kandungmu. Ayahmu adalah orang baik. Sayangnya, dia sudah tiada karena dicelakai Susing-sing. Paman, bagaimana ayahku tiada? Ayahmu Gao Qiqiang, dia selalu ditindas oleh Chuhe Group. Karena takut kamu terseret masalah, saat kamu dilahirkan, dia sudah tidak berada di sisimu. Xiaohua, ingatlah. Karena Susing-sing, kalian ayah dan anak tidak bisa bertemu. Papa, Sebenarnya kenyataan ini seharusnya diberitahukan kepadamu oleh Huaijin. Tapi demi melindungi Susing-sing, dia memilih untuk merahasiakannya darimu. Paman sungguh tidak tega melihatnya. aku bisa tidak menyalahkan Dedi, tapi tante buruk rupa itu, aku akan membuatnya membayar semuanya. Xiaohua, kamu sempat hilang. Papa sangat mencemaskanmu. Kalau bukan karena bibisu membawamu pulang,
Papa tidak akan bisa menemukanmu. Cepat, minta maaf pada Bibisu. Bibisu, aku yang salah tadi. Guru bilang, kalau makan kue tidak akan marah lagi. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Kue ini memang. Ya, Hua. Apa yang kamu campurkan di dalamnya? Apa yang kamu masukkan ke dalam sana? Itu obat pencahar. Tante jahat, tante jelek. Rasakan ini karena hatimu sangat jahat, sampai buang air di celana. Memalukan. Hua. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan, aku mau ke toilet. Lebih baik ke rumah sakit saja. Siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Racun di tubuh pasien ini bukan masalah sepele. Situasinya tidak terlalu baik. Anda harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bicaralah, siapa yang memberikan obat itu padamu? Ayah galak sekali. Xiaohua takut. Xiaohua, jujurlah. Apa kamu tahu? Jika kamu membuatnya tiada, ayah akan sedih seumur hidup. Aku hanya ingin membalas dendam. Paman bilang, asalkan wanita jahat itu makan kuenya, aku bisa membantu ayah membalas dendam. Xie Huaijin, jika sampai terjadi sesuatu pada Presiden Su, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bilang Presiden Su mencelakai ayahmu? Siapa ayahmu? Nama ayahku adalah Gao Qiqiang. Gao Qiqiang? Orang lain bilang ayahmu itu Gao Qiqiang dan kamu langsung percaya? Ayah, aku tidak sengaja. Xiaohua, jika Gao Qiqiang adalah ayahmu, kamu seharusnya tidak membenci Presiden Su. Waktu itu Gao Qiqiang membocorkan rahasia perusahaan. Presiden Su tidak tega melihat keluarganya menderita. Karena itulah, dia mengeluarkannya dari Xuancheng. Namun dia tetap memberinya pekerjaan baru. Payung merah, tangkai putih. Setelah makan, mari berbaring kaku. Apa ini? Paman bilang, setelah menyanyikan lagu ini, aku bisa membantu ayah membalas dendam. Apa? Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Pasien sudah melewati masa kritis, sumber racunnya sudah ditemukan, dan sudah dikirim untuk diuji serta dianalisis. Setelah observasi di rumah sakit beberapa hari lagi, ia sudah boleh pulang untuk beristirahat. Terima kasih, dokter. Xiaohua. Bibisu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Beberapa hari ini ayah tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia juga tidak memedulikan Xiaohua. Cepatlah sadar. Setelah ibu bangun nanti, ibu boleh memukul atau memarahiku. Presiden Xie, aku sudah menemukan dalang di balik peracunan kue itu. Bibisu, makan permen ini agar tidak sakit lagi. Apakah itu Papa? Xie Huaijin, kamu menekanku hingga tidak ada jalan keluar. Aku akan membuatmu kehilangan orang yang paling kamu cintai selamanya. Pergi sana. Jangan coba-coba menyakitinya. Dasar bocah tidak berguna, menjauh dari hadapanku. Tidak mau. Aku tidak akan membiarkan ayah sedih lagi. Dasar orang jahat. Jika kamu tidak menjauh, aku akan sekalian membereskanmu. Ayah akan segera kembali. Kalau kamu berani berbuat macam-macam, ayah tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jika kamu bersikeras, maka paman akan menghabisimu juga. Bagaimana? Xiaohua, cepat. Cepat pergi. Bibi, aku tidak akan pergi. Cepat. Cepat cari ayahmu untuk menolongku. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Xiaohua, cepatlah pergi. Pergilah sekarang. Cepat cari ayahmu untuk menyelamatkanku. Lepaskan aku. Cepat lepaskan. Dasar wanita kejam. Wanita kejam. Wanita hina. Semuanya hancur karena ulahmu. Dasar wanita sampah. Jiang Yihuai, di mata ayahmu, Jangan bicara lagi. kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Xie Huaijin. Diam. Berhenti bicara. Tutup mulutmu. Wanita sialan, akan aku habisimu sekarang. Tunggu sebentar. Hancurlah. Tunggu dulu, dia masih berguna.
Kendali atas Chuhe Group masih belum kita dapatkan, sekarang kita tidak boleh melenyapkannya. Cepat pergi, Xie Huaijin akan segera tiba. Presiden Xie, rekaman kamera pemantau di jalan menunjukkan bahwa Lin Yuzi yang telah membawa pergi Xiao Hua. Orang yang akhir-akhir ini sering ditemui oleh Jiang Yihuai juga adalah Lin Yuzi. Ayah, cepat tolong Bibi. Dia akan dihabisi oleh paman muda. Ayo pergi. Semuanya sudah diatur. Tenang saja, Xie Huaijin tidak akan pernah kembali. Setelah aset Chuhe Group dan Xie berada di tangan, aku akan pergi jauh. Dan hidup bebas. Kamu bermimpi. Dasar wanita tak tahu malu. Ajalmu sudah dekat, kamu masih berani melawan? Cekap. Heng. Lin Yuzi, Xie Huaijin sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu malah mengkhianatinya? Khianat? Nonagu adalah gadis yang sangat baik. Xie Huaijin menginjak-injak perasaannya, tapi dia malah menyukai wanita kejam sepertimu. Kamu menyukai Guliang Yue? Apa dia tahu itu? Yue, dia adalah bulan yang sangat mulia. Dia tidak perlu melihat orang sepertiku. Benar sekali. Kamu merendahkan dirimu sendiri, melanggar hukum demi cinta, sama sekali tidak punya moral dan nurani. Guliang Yue hanya akan menyukai orang seperti Xie Huaijin, orang yang punya latar belakang dan etika, bukannya orang tak berguna sepertimu. Bagus, karena kamu memilih untuk membuatku marah, maka kamu harus menanggung kemarahanku. Aku berikan wanita ini pada kalian. Ingat, jangan buat dia tiada dulu. Presiden Su, Apa yang mau kalian lakukan? kami akan melayanimu dengan baik. Kalian mau apa? Pergi sana. Jangan sentuh aku. Wah, betis ini benar-benar mulus. Pergi dari sini. Jangan menyentuhku. Beraninya kamu menendangku? Aku akan memberikan pelajaran padamu lewat cara-caraku sendiri. Dia benar-benar berani datang. Cepat serang dia. Ayo serang. Dasar sekelompok orang sampah. Jangan bergerak, mundur. Serahkan sisanya padaku, kamu selamatkan dia dulu. Baik. Sing. Xie Huaijin? Ya, Xie Huaijin, ekspresimu saat ini benar-benar menarik. Dia ada di tanganku, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Jangan mendekat. Jiang Yihuai, kamu harus buat perhitungan. Jika kalian berani maju setengah langkah saja, aku akan membuatnya. Benar-benar tidak pernah jera. Lihatlah orang-orang ini, inilah caranya berakhir tanpa keturunan. Biar aku yang melayanimu baik-baik. Cepat tangkap dia. Hampir saja. Aku tadi hampir saja melarikan diri. Kalian semua jangan mendekat. Jangan gegabah. Lin Yuzi, Jiang Yihuai. Aku keluarga Xie merasa sudah memperlakukan kalian dengan sangat baik. Tenanglah. Aku akan penuhi apapun yang kalian inginkan. Lepaskan Sing. Memperlakukan dengan baik, ayahmu menyerahkan pengelolaan perusahaan sepenuhnya kepadamu tanpa membiarkan Jiang Yihuai ikut campur sedikit pun. Guliang Yue mencintaimu dengan sangat rendah diri, tapi kamu bahkan tidak sudi meliriknya sedikit pun. Demi wanita kejam seperti ini, kamu malah tega menginjak-injak ketulusan Yue. Lin Yuzi, kamu itu sudah seperti penggemar fanatik Guliang Yue, berkorban membabi buta demi cinta, padahal orangnya saja tidak mau melihatmu. Diam kamu. Katakan sepatah kata lagi, dan kita akan berakhir bersama. Lin Yuzi, jangan biarkan dirimu terus melakukan kesalahan. Yue, aku akan menemuimu sekarang. Tunggu aku bersedia melakukan apapun demi dirimu. Kamu benar-benar gila. Baiklah, mari kita hancur bersama. Lin Yuzi.
Pengantin wanitanya sudah datang. Pengantin wanitanya. Selamat. Wah, cantik sekali ya. Su Xingxing, akhirnya kamu menikah denganku. Apa kamu merasa bahagia? Menikahimu adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Sangat bahagia sampai aku tak bisa mengungkapkannya. Aku punya hal yang akan membuatmu lebih bahagia lagi. Apakah itu? Aku sedang mengandung. Bagus sekali. Aku akan menjadi seorang ayah. Hati-hati dengan bayi kita. Xingxing, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan bersama sampai rambut kita memutih. Baiklah, aku takkan pernah meninggalkanmu.